Tanggal 24 September, hari ke-268. Bacaan Zakaria pasal 3 sampai pasal 4. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan Roh Tuhan. Garis besar. Zakaria menerima serangkaian penglihatan yang syarat dengan simbol yang menegaskan kembali kebutuhan umat untuk disucikan, kepastian penghakiman, dan kedaulatan Allah atas bangsa yang berdosa. Dalam penglihatan tentang kaki dian dan pohon zaitun, Tuhan menyampaikan kebenaran yang mendasar, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Pasal 4 ayat 6. Pesan ini meneguhkan bahwa keberhasilan rohani umat bukanlah hasil kerja keras manusia semata, tetapi karena kuasa Roh Allah yang bekerja di dalam mereka. Renungan harian. Bayangkan seseorang mencoba menyalakan lampu tanpa sambungan listrik. Ia bisa berusaha keras memutar tombol, tetapi lampu itu tetap gelap. Lampu hanya akan menyala jika ada aliran energi yang menghidupinya. Demikian juga kehidupan rohani Anda. Anda bisa berusaha dengan kemampuan sendiri, belajar, bekerja, melayani. Namun semua itu akan terasa hampa jika tidak terhubung dengan kuasa Roh Kudus. Zakaria menegaskan bahwa bukan kehebatan manusia yang membuat pekerjaan Tuhan berhasil, melainkan Roh-Nya. Pertanyaannya, apakah hidup Anda saat ini benar-benar tersambung dengan sumber kuasa itu? Anda tidak akan pernah mampu hidup berkenan kepada Tuhan dengan daya sendiri. Hanya Roh Kudus yang mampu menggerakkan Anda. Pendalaman. Nubuatan tentang Mesias. Zakaria pasal 3 ayat 8. Selain Nabi Yesaya, tidak ada kitab lain dalam Perjanjian Lama yang memberikan nubuatan lebih detail mengenai Mesias yang akan datang daripada Zakaria. Anda mungkin ingin menandai bagian-bagian berikut untuk referensi cepat Anda. Zakaria pasal 3 ayat 8, Mesias sebagai hamba. Markus pasal 10 ayat 45. Zakaria pasal 6 ayat 13, Mesias sebagai imam. Ibrani pasal 6 ayat 20 sampai pasal 7 ayat 1. Zakaria pasal 6 ayat 13, pasal 9 ayat 9 sampai 10, Mesias sebagai raja. Dalam Matius pasal 21 ayat 4 sampai 5. Zakaria pasal 11 ayat 12 sampai 13, Mesias yang akan dikhianati. Matius pasal 27 ayat 5 sampai 10. Zakaria pasal 12 ayat 10, Mesias yang akan ditikam. Yohanes pasal 19 ayat 34 dan 37. Zakaria pasal 13 ayat 1, Mesias sebagai mata air kehidupan. Wahyu pasal 21 ayat 6. Zakaria pasal 13 ayat 7, Mesias sebagai gembala. Yohanes pasal 10 ayat 11. Zakaria pasal 13 ayat 7 sampai 9, Mesias sebagai Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1. Zakaria pasal 14 ayat 9, Mesias sebagai raja di atas segala raja. Wahyu pasal 11 ayat 15. Nabi sekaligus imam. Zakaria pasal 4 ayat 9. Zakaria bukan hanya nabi, tetapi juga imam dari keturunan Ido. Dalam Zakaria pasal 1 ayat 1 dan ayat 7. Dan Nehemia pasal 12 ayat 1 sampai 16.
Karena itu tidak heran bila banyak penglihatan dan pesannya berpusat pada bait suci. Kehidupannya menunjukkan bahwa panggilan rohani sejati tidak hanya tentang berbicara firman, tetapi juga tentang membawa umat kembali menyembah Allah. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.